Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, ketemu lagi dengan saya, masih dengan video-video yang berfokus pada education and school activity. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menyusun perencanaan pembelajaran untuk pembelajaran dari rumah. Apakah Bapak Ibu sudah menyusunnya? Kalau belum, mari kita susun bersama-sama dalam video ini. Nanti kita akan fokuskan pada pembelajaran daring. Bapak Ibu, saya berada di tangga sekolah. Ini adalah salah satu pengembangan literasi sekolah berupa lingkungan kaya teks. Menarik kan Bapak Ibu? Nah, mari kita coba bahas hari ini tentang pembelajaran daring. Kita buat perencanaannya, termasuk kita mengintegrasikan literasi dalam pembelajaran. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan share ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan dan sebagainya, silahkan komen pada bawah video berikut ini. Selamat menikmati. Baik Bapak Ibu, mari kita bahas tentang perencanaan pembelajaran untuk pembelajaran jarak jauh. Semoga ini bisa menjadi salah satu referensi bagi Bapak Ibu untuk menyusun perencanaan. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wendy Prayetno, Widya Iswara dari LPMP Yogyakarta, yang telah mereview dan memberi masukan terhadap konten pada video ini. Moda pembelajaran jarak jauh itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama daring atau dalam jaringan, yang kedua luring atau luar jaringan, yang ketiga kombinasi daring dan luring. Nah, ini beberapa contoh moda daring Bapak Ibu, antara lain Zoom, Webex, WhatsApp, Google Meet, FB, kemudian ada YouTube, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa alternatif tersebut. Moda luring, kita bisa menggunakan buku, modul, sumber belajar di lingkungan sekitar, ada televisi, dan radio. Moda kombinasi, kita bisa mengkombinasikan antara daring dan luring Bapak Ibu. Nah, ini pembelajaran luring menggunakan buku, modul, dan bahan ajar dari lingkungan sekitar. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Yang pertama, pada para pembelajaran atau sebelum pembelajaran, kita siapkan dulu RPP, bahan ajar, jadwal, dan penugasan. Kita bisa mengirimkan kepada peserta didik atau orang tua. Berikutnya, kita juga harus memastikan bahwa semua peserta didik telah mendapat lembar jadwal dan penugasan. Berikutnya, jadwal pembelajaran dan penugasan belajar bisa diambil juga oleh orang tua atau wali peserta didik seminggu sekali di akhir minggu atau disebarkan melalui media komunikasi yang tersedia. Bisa juga misalnya kita jadwal setiap Senin orang tua mengambil materi, hari Senin berikutnya mengumpulkan dan sekaligus untuk mengambil materi yang baru. Guru dan orang tua atau wali bisa juga bertemu untuk saling menyerahkan jadwal dan penugasan, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan Bapak Ibu. Apa yang dilakukan saat pembelajaran? Pada pembelajaran luring itu sebaiknya orang tua mendampingi Bapak Ibu. Pada daerah yang tidak ada akses internet, guru dapat melakukan kunjungan ke rumah peserta didik untuk melakukan pendampingan. Tapi tentu saja dengan menggunakan protokol kesehatan Bapak Ibu. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Setelah pembelajaran, setiap peserta didik itu nanti mengisi lembar aktivitas atau pemantauan belajar harian yang itu disediakan oleh sekolah Bapak Ibu, kemudian ditandatangani oleh orang tua. Dan penugasan itu juga diberikan sesuai dengan jadwal, supaya
itu bisa diagendakan dengan baik Bapak Ibu. Muatan penugasan sebaiknya itu pendidikan kecakapan hidup. Tapi juga kita bisa menggunakan konten yang bersifat rekreasional. Misalnya sesuai ada minat, ada bakat, ada juga kegiatan fisik atau olahraga untuk menjaga kesehatan mental. Sehingga mungkin kita bisa menyesuaikan materi dengan penugasan atau kecakapan hidup sekaligus rekreasional itu bisa kita padukan dan kita petakan Bapak Ibu, sehingga semuanya bisa terakomodasi. Yang kelima, hasil penugasan berikut lembar pemantauan aktivitas harian dikumpulkan seminggu sekali. Misalnya tadi setiap hari Senin sambil mengambil tugas baru sambil mengumpulkan, atau bisa juga dikirimkan melalui alat komunikasi. Bagaimana langkah fasilitasi PJJ luring kalau kita menggunakan televisi dan radio Bapak Ibu? Nah, sebelum pembelajaran kita cari informasi dulu tentang jadwal pembelajaran melalui televisi atau radio. Kalau kita memang siaran sendiri, maka kita bisa membuat jadwalnya sendiri. Yang kedua, kita sosialisasikan jadwal pembelajaran tersebut kepada orang tua dan anak-anak kita. Pada saat pembelajaran, kita juga ikut menyaksikan pembelajaran televisi atau radio Bapak Ibu, tidak membiarkan anak nonton sendiri, supaya kita tahu kontennya seperti apa. Guru mencatat pertanyaan atau penugasan yang diberikan di akhir pembelajaran. Guru juga bisa membuat tugas tambahan Bapak Ibu berdasarkan pembelajaran di TV atau radio, kalau memang itu dibutuhkan. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Setelah selesai pembelajaran, guru membuat kunci jawaban atas penugasan. Kemudian mengumpulkan hasil penugasan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dan ketika kita memberikan penilaian, itu kita juga mempertimbangkan ketuntasan seluruh aktivitas dan penugasan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan bahas contoh RPP daring, kombinasi dan luring. Kita mulai dari RPP daring Bapak Ibu. Semua RPP yang kita buat ini sama, yaitu dari mata pelajaran IPS kelas 9. Identitas mata pelajaran atau identitas RPP kita cantumkan Bapak Ibu, yaitu nama sekolah, mata pelajaran apa, kelas, semester, tahun pelajaran, silahkan ditambahkan, materi dan alokasi waktunya Bapak Ibu, itu kita cantumkan. Nah, kita menggunakan format RPP sederhana Bapak Ibu, jadi ada 3 komponen inti nanti. Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua langkah-langkah pembelajaran, dan yang ketiga penilaian. Pada tujuan pembelajaran, ini di RPP daring kita menggunakan Scientific 5M. Peserta didik menemukan letak benua Asia dan benua lainnya, kemudian menjelaskan letaknya, menganalisis dampak letak tersebut terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Nah, pada kegiatan pembelajaran kita selalu munculkan, karena ini adalah daring, media daring apa yang kita gunakan Bapak Ibu. Pada kegiatan pendahuluan kita bisa membuka pelajaran dengan salam, terus meminta salah satu peserta didik memimpin doa melalui grup WA. Kemudian kita minta peserta didik mengisi link. Kita siapkan Google Form-nya dulu Bapak Ibu, linknya dikirim melalui grup WA. Bisa juga absennya melalui grup WA langsung tanpa Google Form. Guru menanyakan materi pelajaran sebelumnya kepada peserta didik secara acak. Ini juga untuk mengecek apakah anak berada standby di depan HP atau laptopnya. Kemudian guru memberi motivasi dan mengaitkan materi pelajaran dengan situasi pandemi COVID-19 dalam grup WA. Kita beri motivasi Bapak Ibu. Kemudian kita sampaikan tujuan pembelajaran dan kita bentuk kelompok Bapak Ibu, tapi kelompoknya itu online melalui grup WA. Bisa 4-5 orang satu kelompok, bisa
jumlah lainnya. Bapak Ibu bebas menggunakan jumlahnya. Kemudian kita sampaikan pelaksanaan pembelajaran, langkah-langkahnya itu seperti apa, supaya peserta didik tidak bingung, tapi sudah mempunyai gambaran yang jelas. Pada kegiatan inti, kita tayangkan dulu Bapak Ibu tentang PowerPoint letak wilayah benua Asia dan benua lainnya. Melalui grup WA, Bapak Ibu bisa menggunakan video atau yang lainnya. Kemudian kita minta setiap kelompok menuliskan 2-3 pertanyaan terkait video pembelajaran. Peserta didik dan guru kita ajak memilih 10 pertanyaan tadi yang sudah dibuat siswa yang sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran yang akan dibahas. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai dengan tujuan kita ya sementara itu kita anulir dulu Bapak Ibu. Berikutnya, setiap kelompok berdiskusi secara online menjawab pertanyaan yang telah ditentukan bersama dengan peserta didik. Nah, mereka berdiskusi secara online melalui grup WA Bapak Ibu. Setiap kelompok kita beri kesempatan mempresentasikan hasil kerjanya. Seandainya waktunya mencukupi, kalau tidak misalnya bisa perwakilan saja. Nah, presentasi bisa dengan rekaman suara melalui grup WA, bisa dengan menayangkan PowerPoint, bisa menayangkan dokumen Bapak Ibu. Kemudian kita beri kesempatan peserta didik untuk menanggapi presentasi temannya dalam grup WA. Dan kita akhiri dengan penguatan Bapak Ibu, supaya anak-anak lebih memahami dan kita bisa membenarkan jika ada jawaban atau bahasan anak-anak yang kurang tepat. Pada kegiatan penutup, kita akhiri dengan simpulan, kemudian refleksi, kemudian kuis, kita juga memberi pesan moral, menyampaikan informasi pembelajaran yang akan datang, dan menutup dengan berdoa. Semua itu kita lakukan melalui grup WA Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu mau menggunakan yang lain, bisa menggunakan Vicon atau apapun, Bapak Ibu bisa memilih alternatif tersebut. Tapi kita juga tetap menggunakan langkah-langkah pembelajaran interaksi yang melibatkan guru dan siswa. Kemudian bagian 3 adalah penilaian Bapak Ibu. Nah, penilaian itu selalu kita munculkan, ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Misalnya penilaian sikap itu ada penilaian diri Bapak Ibu. Kemudian ada penilaian pengetahuan, misalnya tes tertulis dengan Google Form. Penilaian praktik berupa penyajian hasil diskusi kelompok secara online. Kita akhiri dengan legalisasi Bapak Ibu. Mohon maaf ini contoh di sekolah saya sehingga muncul panda. Baik Bapak Ibu, kita beri contoh RPP yang kombinasi, masih materi PS kelas 9. Ini identitasnya sama Bapak Ibu. Mengapa ini kok 30 tadi 40? Sebenarnya ini pilihan saja Bapak Ibu. Yang 30 ini untuk yang PJJ mungkin di Bantul itu 1 jam pelajarannya 30 menit. Nah, sehingga kalau 2 jam pelajaran itu 60 menit Bapak Ibu. Monggo itu tergantung kebijakan sekolah. Kemudian kita tuliskan tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu. Misalnya ini menemukan letak benua Asia, letak astronomis, batas dan luas. Ini sama dengan RPP RPP daring tadi Bapak Ibu. Hanya ini kita buat di langkah pembelajaran secara kombinasi. Mohon maaf. Saya lanjutkan Bapak Ibu untuk kegiatan pembelajaran. Kita bisa nambahkan alat dan bahan, misalnya ada laptop, kertas, dan langkah-langkah pembelajaran Bapak Ibu. Kita awali dengan pendahuluan, misalnya berdoa, mengisi presensi melalui Google Form, memberi motivasi peserta didik agar tetap di rumah dan semangat belajar, menyampaikan tujuan, menjelaskan langkah-langkah penugasan, dan menjelaskan penilaiannya. Nah, itu di kegiatan pendahuluan Bapak Ibu. Kita simak pada kegiatan inti Bapak Ibu. Nah, di kegiatan inti ini ada kombinasi antara
daring dan luring Bapak Ibu. Pada daringnya kita bisa mengirimkan materi yang bisa berupa PPT, bisa berupa video, itu di grup WA. Kalau ini contoh di SMP 1 Panda itu ada blog Ruang Belajar Pansa Bapak Ibu. Kemudian kita beri kesempatan anak untuk bertanya yang belum paham. Kita jawab, juga kita bisa mengajak anak-anak untuk menjawab beberapa pertanyaan sehingga terjadi interaksi dua arah antara guru dan siswa. Kemudian kita bisa menyampaikan LKPD Bapak Ibu melalui link ini, melalui Google Form bisa, melalui share di dokumen di grup WA bisa. Ini dipersilahkan kreativitas Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian anak-anak mengerjakan materi tadi dengan mencari dari berbagai sumber Bapak Ibu. Kemudian anak bisa mengumpulkan tugas secara daring yang ada fasilitas, yang tidak ada fasilitas bisa menyerahkan langsung ke sekolah tetap dengan mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa, guru harus memberikan umpan balik pada tugas-tugas peserta didik Bapak Ibu. Pada penutup, sama dengan RPP sebelumnya, guru dan peserta didik menyimpulkan kegiatan pembelajaran, melakukan refleksi, mengerjakan kuis, memberikan tugas, menyampaikan kegiatan pembelajaran pertemuan berikutnya, dan menutup dengan doa Bapak Ibu. Pada bagian penilaian sikap contohnya, yang dinilai keaktifan siswa dalam pembelajaran online dan kedisiplinan waktu dalam pengumpulan tugas. Pengetahuan kita menggunakan penugasan dari LKPD Bapak Ibu. Keterampilan produk peta letak astronomis dan geografis benua Asia yang tadi merupakan penugasan pada kegiatan penutup. Baru diakhiri dengan legalitas Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Sudah paham? Ada pertanyaan? Seandainya Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan tuliskan pada kolom komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe-nya ya Bapak Ibu dan bagikan kepada teman lain. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, ini contoh RPP luring Bapak Ibu dengan guru kunjung. Identitas tetap kita tuliskan Bapak Ibu, nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, tahun pelajaran bisa ditambahkan, materinya apa dan alokasi waktunya berapa pertemuan. Nah, pada luring ini sebelum pembelajaran, guru bisa berkunjung ke rumah untuk maksudnya ke rumah peserta didik untuk mengantarkan materi bahan ajar, jadwal dan penugasan. Jangan lupa memberikan lembar panduan untuk orang tua agar mendampingi anak dalam belajar, serta panduan belajar mandiri. Tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan Bapak Ibu. Kemudian guru mendokumentasikan kegiatan pembelajaran dengan memperhatikan protokol kesehatan. Nah, ini tujuan pembelajaran masih sama Bapak Ibu, tapi ini setelah mengikuti kegiatan luring dengan video pembelajaran, artinya kita membuat video pembelajaran, kita berikan kepada anak untuk diputar baik dengan CD, dengan VCD maupun bisa dengan komputer ya. Peserta didik diharapkan dapat menunjukkan letak benua Asia, menyebutkan letak astronomis, dan letak geografis. Nah, ini sama tujuannya dengan RPP sebelumnya Bapak Ibu. Nah, ini di langkah-langkah. Pada kegiatan pendahuluan, kita mengucapkan salam dan mengajak siswa untuk berdoa. Mengajukan pertanyaan tentang materi sebelumnya untuk menghubungkan dengan materi selanjutnya, supaya ada koneksi Bapak Ibu, ada alur yang nyambung. Kita sampaikan tujuan pembelajaran, kemudian kita jelaskan juga pembelajaran yang akan dilakukan.
Nah, pada kegiatan inti bisa dimulai dengan menjelaskan letak benua Asia dan benua lainnya kita kaitkan dengan pandemi COVID-19 Bapak Ibu. Sehingga kita ada kombinasi dengan kecakapan hidup. Kemudian kita berikan LKPD, siswa mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Tapi kita memberi pendampingan dan memberi kesempatan Bapak Ibu jika peserta didik itu belum paham. Kita beri kesempatan menanyakan kepada kita. Dan kita juga memberikan penguatan Bapak Ibu. Pada kegiatan penutup sama dengan RPP sebelumnya, tapi bedanya di sini ada tambahan memberi apresiasi pada peserta didik yang mengumpulkan tugas tepat waktu. Tapi ini tidak wajib Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh berkreasi. Karena konsep Merdeka Belajar kita diberi kebebasan untuk membuat RPP. Hanya ada 3 komponen inti, yaitu tujuan, langkah-langkah, dan penilaian Bapak Ibu. Kemudian guru mengajak siswa menyimpulkan dan merefleksi pembelajaran, memberi penugasan untuk membuat peta persebaran COVID-19 di benua Asia, menyampaikan tentang materi pertemuan selanjutnya, dan mengakhiri dengan berdoa. Penilaiannya untuk penilaian sikap dengan jurnal perkembangan sikap, pengetahuan itu menilai penugasan, hasil penugasan melalui LKPD, dan keterampilannya adalah produk peta penyebaran COVID-19 di benua Asia. Diakhiri legalitas. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah paham semua? Nah, selamat mencoba Bapak Ibu. Nah, demikian tadi Bapak Ibu pembahasan kita tentang bagaimana membuat perencanaan pembelajaran untuk daring dalam belajar dari rumah. Menarik bukan? Dan juga aplikatif kan Bapak Ibu? Nah, silahkan Bapak Ibu mencoba untuk membuatnya sebagai persiapan untuk pembelajaran Bapak Ibu secara daring. Kita akan ketemu lagi dengan video-video terbaru dari saya lainnya. Silahkan Bapak Ibu tunggu. Jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu nanti mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.